Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Nur Rahmadani, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kota Baru. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas, sebelum saya mempelajari modul 1.1, murid harus mematuhi perintah guru tanpa pengecualian. Guru adalah sosok egaliter yang harus dihormati dan dipatuhi. Murid harus mengikuti dan mematuhi guru seperti orang yang sakit mengikuti nasihat dan perintah dari dokter. Ini adalah sesuatu yang keliru, sebab murid juga memiliki kehendak atas dirinya. Murid harus mematuhi perintah guru walaupun bukan dalam proses pembelajaran. Tetapi ada guru lain yang berpendapat bahwa dia memiliki tujuan lain dari apa yang diperintahkannya demi kebaikan murid dalam belajar. Misalkan sedang belajar pelajaran IPA, tetapi guru meminta muridnya untuk membersihkan kelas, maka murid diharuskan untuk mematuhinya dan tidak diperbolehkan untuk membangkang. Murid adalah objek dalam pembelajaran di kelas. Pada dasarnya, murid di dalam pendidikan bukanlah objek. Murid dipandang objek karena penalaran murid dianggap statis. Padahal murid bukan objek, karena murid adalah manusia yang dinamis, memiliki daya cipta dan kreasi. Mereka dapat bertumbuh dan berkembang. Jelas ini merupakan pemikiran yang keliru. Murid dianggap memiliki kemampuan yang sama, sehingga pembelajaran diajarkan dengan pola-pola yang sama. Murid adalah orang yang diajar hanya untuk mendengar dan menerima. Ini adalah pandangan saya yang keliru. Kesannya, mereka adalah individu yang setara, sehingga diajar dengan pola-pola yang sama, tanpa memandang bahwa murid secara individu maupun kelompok juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama adalah saya memperlakukan murid secara utuh, dan guru adalah pelayan bagi murid. Pendidikan sejatinya harus mampu mewujudkan manusia yang seutuhnya, karena pendidikan berfungsi sebagai proses penyadaran terhadap manusia untuk mampu mengenal, mengerti, dan memahami realitas kehidupan sesungguhnya. Guru menghargai murid-murid, maka guru tidak melihat muridnya sebagai objek belaka, seperti sebuah botol yang harus diisi sampai penuh. Guru harus mampu melihat betapa berharganya seorang murid itu. Menghargai murid berarti tidak memanipulasi atau memaksakan kehendak, tetapi mendorong terciptanya dialog yang dewasa serta memberikan inspirasi dan dorongan. Berikutnya, murid harus dituntun berdasarkan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun segenap kekuatan kodrati atau dasar yang ada pada murid sebagai individu maupun sebagai cikal bakal anggota masyarakat. Murid harus belajar dengan merdeka. Merdeka berarti setiap orang dapat memilih menjadi apa saja. Kemerdekaan sebagai syarat menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir maupun batin murid agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak secara merdeka. Guru adalah pemimpin pembelajaran di kelas, berpedoman pada ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, dan tut uri handayani. Setelah saya mempelajari modul ini, maka saya harus berpedoman pada ketiga prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut. Ing ngarsa sung tulada mengandung makna sebagai pendidik. Saya adalah orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman. Hendaknya saya mampu menjadi contoh yang baik atau dapat dijadikan sebagai sentral figur bagi murid-murid saya.
Ing Madya Mangunkarsa bermakna bahwa saya sebagai pendidik adalah pemimpin yang hendaknya mampu menumbuh kembangkan minat, hasrat, dan kemauan murid untuk dapat kreatif dan berkarya guna mengabdikan diri kepada cita-cita yang luhur. Tut Uri berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bebas dari pamrih dan jauh dari sifat penjajahan yang sewenang-wenang. Sedangkan Handayani berarti memberi kebebasan, kesempatan dengan penuh perhatian dan tuntunan yang memungkinkan murid saya berdiri atas inisiatif sendiri dan berpengalaman sendiri, supaya mereka dapat bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya, yang dapat diterapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat saya lakukan setelah saya mempelajari modul 1.1, saya akan merancang sebuah pembelajaran di kelas yang memerdekakan murid, bersendikan pada kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai guru, saya melihat proses belajar sebagai proses transformasi kehidupan. Seorang guru harus mampu melihat pertumbuhan muridnya dengan cara yang dinamis. Proses ini berlangsung dari mana dan menuju kemana arah pembelajaran bagi murid-murid saya. Salah satu ataupun beberapa tindakan yang dapat saya terapkan dalam menerapkan pembelajaran berdasarkan cerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan murid sebelum dilakukan pembelajaran. Kemudian melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Guru di kelas yang berdiferensiasi berarti memahami dan merangkul semua murid dengan berbagai macam pengalaman dan karakteristik yang beragam. Perbedaan merupakan berkah, bukan sesuatu yang diabaikan atau diperbaiki. Perbedaan adalah aset, bukan kewajiban bagi semua murid-murid saya. Saya sebagai guru menghormati murid sebagai individu maupun kelompok, berdasarkan ciri-ciri bersama dan sifatnya unik. Kemudian, saya melaksanakan pembelajaran berdasarkan kearifan lokal, di mana potensi lokal merupakan kekuatan dari kodrat alam yang dimiliki oleh murid baik sebagai individu maupun kelompok. Kemudian membuat refleksi dalam setiap pembelajaran saya. Demikianlah refleksi dan kesimpulan saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Semoga dengan refleksi dan kesimpulan ini dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan saya sebagai guru dan dapat mewujudkan pembelajaran yang merdeka yang bermuara pada tujuan bersama, yaitu menjadikan murid agar selamat dan bahagia. Salam dan bahagia. Udah nyambung.